Usai mendapat gelar sarjana dari Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, disinilah Agnes Pratami Utami Ningsih menghabiskan hari-harinya. 6 tahun sudah Agnes terpisah dengan keluarganya yang tinggal di Klaten, Jawa Tengah. Ia mengabdi menjadi dokter hewan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Samboja Lestari, Kalimantan Timur. Jadi kami ada 6 dokter hewan. Untuk setiap harinya 4 atau 5 dokter hewan yang masuk kerja. Pagi sampai di klinik kami menyiapkan obat-obatan, kemudian kami mempunyai jadwal, masing-masing dokter hewan bertugas untuk datang ke setiap lokasi yang berbeda-beda. Kemudian kami membagi obat ke orang utan yang mendapat treatment dan juga observasi, melihat dan mengecek apakah orang utan dalam keadaan baik, keadaan sehat, kemudian juga memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya, apakah cukup bersih, apakah cukup nyaman untuk orang utan. Orang utan yang datang sebagian diselamatkan dari oknum tidak bertanggung jawab atau warga yang menyerahkan sendiri. Pertama kali orang utan akan ditempatkan di kandang isolasi. Inilah salah satu tugas Agnes, memulihkan kembali keadaan apapun orang utan yang datang. Seperti Coki, orang utan ini mendapat tindak kekerasan oleh warga. Agnes merawat luka senjata tajam yang dialami Coki hingga bisa direhabilitasi naluri liarnya. Dulu kami memberi treatment antibiotik dan juga vitamin. Untuk saat ini kami memberi vitamin dan juga suplemen penambah darah karena dia anemia. Dan untuk saat ini treatment kami hanya sementara mensupport dia supaya kondisinya lebih bagus, lebih fit, lebih sehat, sehingga nantinya jika ada treatment lanjutan dia bisa dalam kondisi yang fit, jadi tidak ada resiko yang tidak baik. Sebagai primata, orang utan memiliki kemiripan dengan manusia. Penyakit orang utan sama seperti yang dialami manusia, seperti diare, infeksi pernapasan, hingga virus mematikan lainnya. Agnes harus memastikan orang utan yang direhabilitasi sehat hingga masa pelepas liaran. Resiko ini tidak menyurutkan kecintaan Agnes pada orang utan. Selama hampir 6 tahun kerja di sini, sukanya di sini ya karena saya tertarik dengan bidang satwa liar, terutama orang utan. Saya bisa menambah banyak ilmu di sini karena zaman kuliah materi tentang satwa liar itu sangat kurang. Jadi di sini banyak mendapat ilmu, kemudian banyak mendapat koneksi baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian bisa berinteraksi langsung dengan orang utan, itu suatu yang ya membuat saya senang. Setiap hari 6 dokter hewan di Samboja Lestari terbagi tugasnya. Saat sore hari, mereka saling memberikan laporan perkembangan orang utan di sini. 4 atau 5 orang dokter hewan yang masuk setiap harinya dibagi tugas ke beberapa lokasi. Ada yang ke kandang sosial, ke kandang individu, kemudian ke sekolah hutan 1, sekolah hutan 2, 3, babies nursery, dan juga beruang madu. Untuk jadwalnya kita rolling, jadi 5 hari kerja dan 2 hari libur itu kita bikin jadwalnya secara bergantian. Jadi semua orang tahu keadaan di situ, keadaan di tempat tersebut. Kemudian ya saat briefing kita bicarakan bersama. Proses rehabilitasi tak hanya dari faktor kesehatan. Keahlian orang utan untuk bertahan di habitat aslinya juga dilatih. Melalui sekolah orang utan, primata-primata ini dilatih mencari makan hingga membiasakan hidup di pohon. Untuk orang utan yang di sekolah hutan 1 mungkin karena orang utannya masih agak kecil, jadi kebanyakan orang utan masih bisa dihandle. Jadi tidak terlalu susah untuk memberi treatment atau mengobati dan memeriksa. Kalau sudah di sekolah hutan 2 dan sekolah hutan 3, karena orang utannya sudah cukup besar, cukup susah untuk dihandle, jadi ya perlu ekstra tenaga dan juga ekstra skill untuk menangani orang utannya.
Orangutan yang sudah diambil dari habitatnya sulit untuk kembali 100% naluri liarnya. Namun, usaha Agnes untuk melestarikan hewan endemik Indonesia ini tak pernah surut. Orangutan sudah menjadi bagian hidupnya. Dwita Meriani, Luther Hutagaol melaporkan untuk NET.